Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana hari ini kita baru saja memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, di mana kita telah diberikan petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran dari surat 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ini ditujukan agar kita mendapat titel takwa. Ayat-ayat Al-Quran ini adalah merupakan ayat-ayat cinta dari Allah yang memberikan kepada kita penjernihan, juga pemusatan pikiran dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan ini adalah perintah sebagaimana telah diperintahkan kepada umat terdahulu sebelum kita dan dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam ayat 183 184 itu dijelaskan tentang manfaat besar dan hikmah yang tinggi, yaitu kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan nafsu dan kesenangan duniawi, karena yang dibolehkan hanyalah mentaati perintah Allah dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah dijelaskan adalah orang yang melakukan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan ini adalah esensi daripada puasa Ramadan. Kita lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Bila kita sakit atau dalam perjalanan, maka akan ada rukhsah atau kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Disinilah muncul keagungan Allah sebagai zat sang pencipta kita, yang memahami dan mengerti kondisi daripada tubuh manusia. Allah memerintahkan kita berpuasa, akan tetapi juga Allah memahami apa yang menjadi kekurangan dari kita bila kita sakit. Fa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, maka Allah memberikan rukhsah untuk menggantikannya di hari yang lain. Apabila kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan berpuasa, maka insya Allah titel takwa yang Allah janjikan kepada kita akan Allah berikan, karena kita meninggalkan makan dan minum di saat kita mampu, di saat kita bisa. Allah akan gantikan dengan takwa yang memang dijanjikan oleh Allah, akan ada balasannya berupa syurga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di ayat berikutnya dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan pembeda daripada yang hak dan yang batil. Apabila kamu berjumpa dengan bulan Ramadan, maka wajiblah kamu berpuasa. Apabila kamu berada dalam perjalanan dalam keadaan sakit, maka Allah akan memberikan keringanan untuk menggantikan dengan hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan bukan kesusahan. Ini dijelaskan dalam Al-Baqarah 185. Al-Quran sebagai bulan diturunkannya, yaitu pada bulan Ramadan, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad dan juga tanda kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dijadikan Allah sebagai undang-undang yang teguh dalam kehidupan, cahaya dan petunjuk bagi kita kaum manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dan disinilah juga dalam Al-Quran dijelaskan tentang puasa Ramadan sebagai suatu ibadah yang merupakan rahmat daripada Allah kepada segenap hamba. Dan ini dijelaskan dalam tafsir Ayatul Ahkam. Semoga kita yang hadir dan mendengarkan
tausiah di Puja TV ini bisa mengambil intisari dari ayat-ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita, umat manusia, adalah ditujukan untuk kita mampu menyelami apa yang terkandung dalam Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Begitu banyak kandungan, esensi daripada ayat-ayat Al-Quran yang termaktub, yang tercantum dan dapat kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, dan 186. Banyak ayat-ayat yang merupakan ayat cinta daripada Allah yang diturunkan tentang bulan Ramadan. Kalau kita mau mengaji dan mengkaji tentang ayat-ayat ini, maka kita akan dapat menyelami apa makna kasih sayang Allah yang ada kepada kita, umat manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhiruz zaman diturunkan oleh Allah dengan mukjizat berupa Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan mukjiz atau sesuatu yang membuat lemah bagi kaum kafir. Al-Quran diturunkan sebagai huda, petunjuk, dan juga Al-Furqan, yaitu pembela. Pembela dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Orang yang mengamalkan Al-Quran akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan inilah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dan juga dicontohkan dalam perilaku kehidupan beliau sehari-hari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanyai tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Maka istri kesayangan Rasulullah yang sering dipanggil Ya Humairah atau yang pipinya kemerah-merahan oleh Rasulullah, saat itu beliau menjelaskan bahwa Rasulullah kana khuluquhul Quran, Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya Al-Quran. Begitu mulianya bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, dan juga di Al-Quran memuat tentang Ramadan. Ayat-ayat cinta Ramadan membuat kita memahami tentang sebesar mana cinta Allah kepada kita, kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Dalam ayat-ayat yang diturunkan kepada kita, umat Nabi Muhammad, di sini kita dapat melihat tentang bagaimana Allah memberikan petunjuk tentang pokok-pokok agama. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Pilar Islam atau tiang yang mendirikan Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Puasa sebagai suatu esensi tiang agama. Hal ini tidak akan mungkin terjadi apabila kita tidak faham apa yang dijelaskan Allah dalam ayat-ayat hukum, yaitu Al-Baqarah 183 sampai 185 ini. Di sini dijelaskan oleh Allah tentang bagaimana keringanan yang Allah berikan kepada kita bila kita sakit, bila kita dalam perjalanan. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keringanan untuk kita dalam melakukan ibadah puasa ini. Disinilah esensi bagaimana kita memahami tentang ayat-ayat cinta yang ada dalam Al-Quran dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah, dan maghfirah ini. Bila kita sebagai umat muslimin paham dan tahu betul tentang bagaimana apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tujukan, apa yang Allah turunkan khusus untuk kita di bulan Ramadan ini, maka di saat itulah kita akan meyakini tentang apa sebenarnya hakikat yang Allah turunkan, tentang ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah bila kita mampu melaksanakan puasa seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, ayat-ayat kauniyah Allah ini merupakan salah satu simbol daripada perputaran bumi yang dimana terjadi ada 12 bulan. Salah satu bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah adalah bulan Ramadan. Kita lihat ayat-ayat Allah yang tertulis dan yang terlihat
di sini terjadi sinkronisasi. Di saat Allah turunkan bulan Ramadan sebagai bulan untuk berpuasa, maka saat itu cuaca akan menjadi begitu panas. Karena ini merupakan tanda daripada Allah akan membakar dosa-dosa kita. Disinilah umat muslim seluruh dunia yakin dan percaya bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Dialah yang menciptakan Ramadan, dialah yang menciptakan Al-Quran. Sehingga akan sangat mungkin untuk menyinkronkan antara ayat Quran yang tertulis dan ayat Quran yang ada dalam pandangan mata kita sehari-hari. Begitu banyak ayat Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk kita. Akan tetapi dalam Al-Baqarah 183 sampai 185 ini, di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kasih sayang Allah dari cara Allah memberikan rukhsah kepada kita bila kita tidak mampu berpuasa. Allah berikan manusia bisa sehat, bisa sakit. Akan tetapi karena Allah sang pencipta manusia tahu kondisi ini, Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kalau kita menggunakan waktu kita selama bulan Ramadan untuk berpuasa, maka akan siogianya lebih bagus juga bila kita mengisi waktu puasa kita dengan membaca kalam Allah, membaca Al-Quran. Karena dalam kalam Allah inilah kita dapat menyelami makna apa yang terkandung dalam ayat-ayat cinta yang Allah titipkan di dalam Al-Quran ini. Begitu banyak kandungan ayat-ayat Al-Quran dari lanjutan 183, 184, 185, dan 186. Kita melihat lagi begitu banyak tanda-tanda cinta Allah kepada kita. Allah mengetahui kalau kita umat manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah jadikan kita manusia dari pria dan wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal, saling mencintai, dan juga saling menyayangi. Setelah terikat antara wanita, maka dimungkinkan adanya hubungan suami istri. Dan Allah izinkan dalam Al-Baqarah ini, kita berhubungan dengan istri kita di malam hari bulan Ramadan. Karena Allah tahu tentang bagaimana nafsu yang Allah ciptakan, keinginan yang Allah tanamkan di dalam diri pria dan wanita. Inilah tanda ayat cinta Allah kepada kita, ayat cinta yang ada dalam bulan Ramadan. Dan inilah yang harus kita pelajari, inilah yang harus kita yakini. Bagaimana tanda kebesaran Allah sebagai ayat-ayat cintanya. Saat Allah memberikan izin kepada kita, kita boleh berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Dan ini juga merupakan rukhsah bagi kita. Sehingga sangat tepat apabila kita menyatakan bahwa ayat-ayat cinta Allah kepada kita, di mana Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, termasuk dalam ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita mendapat inspirasi dari ayat-ayat cinta dan kita dapat memaknai ayat-ayat Ramadan yang ada di dalam Al-Quran.